saingan. Emang kita selevel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini. Semoga Anda yang sedang menyaksikan video saya ini selalu bisa menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Karena hidup adalah tentang menjadi lebih baik. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari yang bernama Sang Penjelajah Waktu. Isi pertanyaannya adalah, Mbak, tembak IC merah dari pemilik yang sudah meninggal aman tak? Hanya ganti foto diri dan ganti sidik jari. Aduh, ini pertanyaannya kok begini banget ya. Yang pertama, tembak IC merah. Siapa yang bilang IC merah bisa ditembak-tembak? Info dari mana IC merah bisa diganti-ganti datanya sesuka-suka kita? IC merah ini adalah biasanya disebut dengan MyPR, yaitu pemegang kad pengenalan pemastautin tetap berstatus bukan warga negara. Kita, warga asing, biasanya menyebutnya dengan IC merah karena warna kartunya yang merah. Dan IC merah ini sangat-sangat susah banget untuk mendapatkannya. Teman saya aja nih, sebagai contoh, dia itu adalah seorang warga negara Indonesia, seorang wanita, menikah sudah lama banget dengan warga negara Malaysia, sekitar 16 tahun sudah menikah dan tinggal di Malaysia, bahkan punya 3 orang anak. Sampai sekarang aja, permohonan untuk mendapatkan status penduduk tetapnya atau IC merahnya aja masih belum dia dapatkan. Dia sudah 2 kali memohon ke immigration dan 2 kali itu juga dia ditolak. Saya baca sendiri loh itu surat penolakannya. Nah, teman saya yang udah segitunya banget, syarat dokumennya semuanya juga sudahlah sangat lengkap, nggak bisa dapat. Apalagi yang tidak ada dokumen persyaratannya sama sekali. Dan syaratnya itu banyak banget jika Anda mau memohon IC merah ini. Waktu saya baca ya persyaratannya itu, aduh itu bener-bener deh, sampai pusing banget nggak sih? Tahu nggak itu bacanya? Banyak banget dokumennya yang diperlukan. Nanti kapan-kapan deh ya saya buat kontennya mengenai persyaratannya apa saja untuk memohon IC merah. Apalagi IC merah punya seseorang yang sudah meninggal dunia, terus mau diganti sama foto muka kita ini dan diganti sidik jarinya. Jawabannya jelas, 1.000.000% tidak bisa. Tidak mungkin terjadi, mustahil bisa dilakukan, dan sudahlah. Buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Tidak mungkin semudah itu mau ngakal-ngakali sistem di Malaysia ini. Kita kan tahu ya, Malaysia ini negara maju. Maju dalam segala hal, begitu juga dalam sistemnya, ya sistem immigration, sistem di Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN, tidak mungkin bisa dicurangi dengan metode sesederhana itu, sesimpel itu. Tinggal ganti-ganti foto orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup dan diganti gitu, atau dengan foto kita, atau mau diganti sidik jarinya orang yang sudah meninggal itu dengan sidik jari kita, mustahil lah itu. Kita kan tahu ya, data di Malaysia ini dibuat dengan sangat rapi, tersistematis dengan baik. Datanya terhubung ke berbagai pihak dan institusi. Seperti misalnya, kita mau mencari satu nama atau juga dengan menggunakan nomor IC-nya atau nomor paspor, kita sodorkan nih nomor paspornya ke immigration misalnya. Immigration itu bisa ngecek semua hal tentang diri kita, sampai hal yang sekecil-kecilnya bisa ketahuan. Itu karena sistemnya sudah berjalan dengan baik. Sistem yang begitu baik dan sempurna ini mana bisa diakali dengan begitu mudahnya. Jika ada yang menginformasikan kepada Anda bahwa hal ini bisa mudah dirubah-rubah, jangan percaya. Jangan didengarkan dan hanya akan ditipu saja Anda itu. Dan tentu saja hanya akan buang-buang uang. Pasti orang itu minta uang kan kepada Anda. Karena Anda hanya akan mendapatkan IC merah palsu. IC merah yang dibuat sendiri, dicetak sendiri, diedit sendiri. Dan kalau ketangkap polisi, Anda bisa masuk penjara dengan kasus tuntutan hukum memalsukan dokumen negara. Sudah pernah ya sekitar 2 bulan yang lalu saya membuat konten mengenai orang-orang Indonesia yang ketangkap karena mempergunakan dan memegang IC palsu. Nah, ini videonya tepatnya 2 bulan lalu saya membuat video dengan judul "Ada-ada aja kasusnya. Orang Indonesia tertangkap pakai kad pengenalan palsu." Atau Anda juga bisa baca ya berita-beritanya di internet. Banyak kok yang tertipu pembuatan IC merah palsu karena iklan-iklan penipuan di Facebook. Ini contohnya, ada berita dari Astro Awani yang berjudul "Peniaga rugi Rp11.600 ditipu dalam urusan dapatkan kad MyPR." Kemudian ada lagi berita berjudul "Guna kad PR palsu, 2 lelaki warga Indonesia di penjara." Tuh,
Masih percaya dengan penawaran abal-abal seperti begitu? Itu hanya modus belaka, abal-abal banget. Anda harus ketahui ya, tidak semua hal bisa terjadi dengan semudah itu. Ganti-ganti muka, ganti-ganti sidik jari, tinggal klik-klik gitu kan. Mana mungkin? Kalau sesimpel itu, tinggal edit muka dan edit sidik jari, terus dicetak, semua orang juga bisa buat. Apalagi kalau bisa pakai software seperti Adobe Illustrator gitu, itu gampang banget buatnya. Dan sebagai informasi ya, nomor IC itu hanya dimiliki oleh satu orang, satu nomor. Nomor itu adalah kombinasi nomor dari tanggal lahir. Jika orang yang sudah meninggal itu tanggal lahirnya berbeda dengan Anda, nomor IC-nya pun harus dirubah. Contoh, misalnya ada nomor IC yang berangka 7006. Artinya orang itu lahir di tahun 1970 di bulan 6. Jika Anda lahir di bulan 1, kan nomor IC-nya akan berubah jadi 01. Kalau tahun lahir Anda juga misalnya tahun 90 atau tahun 80, akan berubah juga jadi 8001. Bagaimana bisa Anda memakai nomor IC yang sama? Sama seperti nomor KTP kita juga, memiliki kode atau juga kombinasi yang unik di dalamnya, yang di dalam situ termasuk ke dalam biodata diri kita. Jika biodata dirubah, tentu saja nomornya akan berubah juga. Tapi kalau Anda tetap percaya kalau IC orang yang sudah almarhum itu bisa dirubah dengan mudah, coba aja buat. Setelah IC merahnya dapet, sudah jadi, diberikan kepada Anda, coba bawa IC itu ke Jabatan Pendaftaran Negara dan cek di sana. Anda pasti akan kecewa dan menyesal sudah percaya dengan begitu mudahnya. Dan yang ada nanti di JPN, Anda bisa ditangkap loh, karena memalsukan dokumen milik negara Malaysia. Terus, emangnya nggak takut gitu? Entar yang meninggal, yang punya IC itu bisa-bisa menghantui Anda loh. Kenapa kamu pakai IC saya? Oke ya, saya rasa cukup sekian jawaban singkat saya mengenai pertanyaan yang ditulis dari sang penjelajah waktu. Ini pertanyaannya agak-agak aneh sih, dan sepertinya semua orang bisa jawab ya, bahwa sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu kejahatan itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.